andai kata benar, majelis hakim yang mulia dan terhormat, andai kata benar pendapat jaksa penuntut umum bahwa pelanggaran prokes adalah kejahatan prokes, maka berarti para pelanggar prokes di seluruh Indonesia tanpa terkecuali semuanya adalah penjahat. Termasuk semua tokoh nasional, mulai dari artis hingga pejabat, termasuk menteri dan presiden, yang telah secara terang-terangan terbukti secara kasat mata melakukan berbagai pelanggaran prokes. Maka mereka semua adalah penjahat dalam istilah jaksa penuntut umum. Karena mereka semua telah melakukan kejahatan prokes. Sebagaimana aneka kasus berikut kita sebutkan. 1. Anak dan menantu Presiden Jokowi saat Pilkada 2020 di Solo dan Medan telah melakukan belasan kali pelanggaran prokes. Atau dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. 2. Anggota Watimpres Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi Yahya di Pekalongan sejak awal pandemi selama berbulan-bulan di tiap malam Jumat Kliwon menggelar pengajian rutin yang dihadiri ribuan massa tanpa jaga jarak dan tanpa masker, bahkan sempat membuat pernyataan kontroversial di hadapan ribuan massa untuk mengabaikan dan tidak peduli wabah corona. Ini merupakan pelanggaran prokes yang dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. 3. Sahabat Presiden Jokowi yaitu Ahok, si penista agama, si penista Al-Quran bersama artis Raffi Ahmad usai menghadiri pesta mewah ulang tahun pengusaha dan pembalap Ricardo Galael pada tanggal 13 Januari 2021 menggelar kerumunan yang melanggar prokes. Ini juga pelanggaran prokes yang menurut istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. D. Acara kongres luar biasa KLB Partai Demokrat yang digelar secara ilegal oleh kepala staf daripada kantor staf kepresidenan Muldoko yang nyata-nyata membuat kerumunan dan melanggar prokes, bahkan telah menyebabkan terjadinya bentrok sehingga mengganggu ketertiban umum di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret 2021. Ini pun pelanggaran prokes yang menurut jaksa penuntut umum, menurut istilahnya disebut kejahatan prokes. 5. Ini paling fenomenal. Pada tanggal 18 Januari 2021, Presiden Jokowi menggelar kerumunan ribuan massa tanpa prokes di Kalimantan Selatan. Bahkan bagi-bagi nasi kotak kepada warga yang sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya. Lalu kerumunan ribuan massa tanpa prokes serupa diulangi oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Februari 2021. Sambil lempar bingkisan yang juga sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Keduanya adalah pelanggaran prokes yang kalau menurut istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. 6. Dan yang paling baru adalah kerumunan Ancol yang dihadiri 39.000 orang tanpa prokes di hari kedua Lebaran kemarin. Tanggal 14 Mei 2021. Akibat putusan pemerintah, mudik dilarang tapi wisata dibuka. Dan kampanye wisata Menteri Pariwisata RI Sandiaga Uno dengan izin Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta. Ini jelas-jelas pelanggaran prokes juga yang dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. Majelis hakim yang mulia, yang ingin saya tegaskan di sini adalah jika benar pelanggaran prokes adalah merupakan kejahatan prokes, jika benar, jika andai kata benar pelanggaran prokes adalah merupakan kejahatan prokes sebagaimana pendapat jaksa penuntut umum, maka berarti menurut istilah jaksa penuntut umum tersebut bahwa para tokoh nasional tersebut di atas, termasuk Presiden Jokowi, adalah penjahat prokes. Lalu kenapa para penjahat prokes tersebut di atas tidak diproses hukum dan tidak dipidanakan hingga ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum? Apa jaksa penuntut umum sebagai penegak hukum boleh membiarkan penjahat tanpa proses hukum pidana? Bukankah membiarkan kejahatan tanpa diproses hukum pidana juga merupakan kejahatan? Apakah jaksa penuntut umum juga mengkategorikan diri mereka sendiri sebagai penjahat yang membiarkan kejahatan? Majelis hakim yang mulia, terlalu naif sikap semacam itu. Maka itu di sini saya tegaskan, bagi saya mereka semua termasuk Presiden Jokowi bukan penjahat prokes, tapi mereka hanya pelanggar prokes dan gak boleh mereka disebut sebagai penjahat prokes. Begitu juga saya yang saat ini menjadi terdakwa dalam pelanggaran prokes dalam sidang ini, bahwa saya diadili bukan sebagai terdakwa penjahat prokes, tapi saya diadili sebagai terdakwa pelanggar prokes. Ya, saya pelanggar, tapi saya bukan penjahat.
Majelis Hakim yang mulia, selain itu, dalam skala yang lebih besar di tingkat nasional, kenapa kerumunan Presiden Jokowi di Kalsel dan NTT pada tahun 2021, serta kerumunan anak dan menantu Presiden Jokowi saat Pilkada 2020 di Solo dan Medan, yang semuanya merupakan pelanggaran prokes, tidak diproses secara hukum pidana. Begitu juga kenapa kerumunan rutin tanpa prokes anggota Watimpres Habib Lutfi Yahya di Pekalongan sejak awal pandemi hingga Oktober 2020 juga tidak diproses secara hukum pidana. Termasuk kerumunan tanpa prokes sepanjang tahun 2001 yang dilakukan oleh Muldoko, Ahok, Raffi Ahmad, Hatta Halilintar dan lain-lainnya. Kenapa semuanya juga tidak diproses hukum pidana? Dan yang terbaru adalah kerumunan Ancol yang dihadiri 39.000 orang tanpa prokes di hari kedua Lebaran tanggal 14 Mei 2021 akibat putusan pemerintah mudik dilarang tapi wisata dibuka. Dan kampanye wisata Menteri Pariwisata RI Sandiaga Uno dengan izin Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta ini jelas-jelas pelanggaran prokes juga, kok tidak diproses secara hukum pidana. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI, diklat pengajian ini itu ikut. Habib suruh saya, Habib sarankan, iya. Saya patuh dan taat. Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Oh, ngamuk saya Kak Emma. Akhirnya tau nggak, minta ampun, minta maaf, minta ampun.